Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Gimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Ya, coba adik-adik sebelum kita masuk materi, mohon izin sebelumnya Pak Kabak, terus Pak Kasubag SDM, terus kemudian rekan-rekan dari Umrah dan perwakilannya dari dekan, perwakilan dari dekan dan juga perwakilan dari mahasiswaan. Ya, coba sebelum kita masuk ke materi, adik-adik bayangkan adik-adik bawa kendaraan, terus kemudian di daerah yang trafiknya cukup padat, terus kemudian daerah yang memang lalu lalang orang tinggi bawa motor dan sebagainya, bawa mobil dan semrawut seperti itu, mungkin adik-adik pasti bakalan bingung karena memang gimana kalau misal perlu ada pengaturan di daerah-daerah tersebut. Sama juga dengan bandara, dengan udara. Di udara ada yang namanya ATC. Pernah dengar ATC sebelumnya? Air Traffic Controller. Jadi sama, Air Traffic Controller itu sebenarnya juga pengaturan laut, pengaturan untuk udara. Jadi pesawat-pesawat yang mau masuk, pesawat-pesawat yang mau berangkat dan sebagainya diatur di yang namanya ATC. Nah, kita di Distrik Navigasi Tanjung Pinang ada instalasi Vessel Traffic Services atau VTS. Dan itu juga merupakan instalasi yang merupakan pengaturan lalu lintas kapal-kapal yang masuk dan keluar dan melalui alur perlintasan. Nah, ke depan saya Yusuf Ardiansyah mohon izin untuk menyampaikan sedikit gambaran tentang VTS Batam dan juga kerjasama apa, kolaborasi apa yang telah kita jalankan dengan instansi ataupun juga dengan perusahaan-perusahaan. Memang seperti mungkin dari pemateri sebelumnya tadi ya, tanggung jawab keselamatan pelayaran itu ada pada pemerintah dan pembinanya ada pada pemerintah juga. Namun Badan Usaha Pelabuhan juga memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran tersebut. Baik. Sambil jalan kita coba, sebelum kita mengawali dengan VTS itu apa, baiknya kita kenalan dulu dengan Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Pinang dulu. Boleh selanjutnya. Nah, Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Pinang itu sendiri merupakan UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di Balangsung dan juga bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan tugas kenavigasian dan pengawasan sebagian penyelenggaraan navigasian dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya sesuai dengan dan badan usaha. Nah, ini terkait dengan Distrik Navigasi Tanjung Pinang, organisasi dan data ortakernya Distrik Navigasi ini diatur dalam sebelumnya di KM 30 tahun 2006 dan kemudian diperbarui di PM 19 tahun 2022 dan yang terbaru di PM 2 tahun 2024. Nah, secara wilayah mungkin sebelumnya tadi sudah dijelaskan dari materi sebelumnya dan pembukaan oleh Pak Jaka, mohon izin ya, tentang wilayah kita di Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Pinang ini sebagian besar kita mengcover seluruh Kepulauan Riau. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya di Kepulauan Riau itu 96%-nya adalah lautan dan 4%-nya adalah darat. Nah, tugas kita memang lebih berat karena memang kapal-kapal terus kemudian aktivitas transportasi banyak dilakukan di lautan. Nah, apalagi kalau misalnya lebih spesifik lagi kita mau masuk di lebih jauh di sini. Nih. Oke, lanjut aja nggak masalah. Nah, selanjutnya setelah Distrik Navigasi Tanjung Pinang itu apa? Mungkin struktur organisasi Distrik Navigasi Tanjung Pinang. Distrik Navigasi Tanjung Pinang itu dikepalai oleh Kepala Distrik Navigasi tipe A kelas 1 Tanjung Pinang yang merupakan pejabat eselon 2. Terus kemudian terdapat Kepala Bagian Tata Usaha, mohon izin Pak Jaka Sugia, yang membawahi Kasubag SDM dan juga Perlengkapan dan Keuangan. Terus selanjutnya ada bidang sarana bantu navigasi pelayaran dan juga armada yang membawahi dua seksi, yaitu seksi sarana bantu navigasi pelayaran dan juga seksi armada. Selain itu ada bidang telekomunikasi pelayaran dan alur. Nah, kami adalah perwakilan dari bidang telekomunikasi pelayaran dan alur. Saya sendiri dari telekomunikasi pelayaran, khususnya di VTS Batam sebagai koordinator atau manajer VTS di sana. Nah, di dalamnya terdapat beberapa instansi, salah satunya mungkin untuk secara sarana dan prasarana sendiri SBNP, karena SBNP yang kita awasi, yang kita adakan bukan cuma SBNP, DJPL atau milik dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, namun juga kita juga mengawasi SBNP, sarana bantu navigasi yang juga milik non DJPL, milik BUP seperti itu. Nah, jumlahnya di
wilayah kerja distrik navigasi Tanjung Pinang ini ada sekitar 241 SBNP DJPL dan 212 SBNP non DJPL. Selanjutnya untuk telekomunikasi pelayaran ada Vessel Traffic Services atau VTS yang berlokasi di Batam. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Terus yang di Senap Tanjung Pinang ini hanya satu posisi VTS yaitu VTS Batam. Dan selanjutnya ada stasiun radio pantai yang berjumlah total ada 8 lokasi yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau. Baik itu ada di Selat Lampa, di Natuna, terus kemudian ada di Tarempa, terus kemudian ada di Sambu, Pulau Sambu, terus kemudian ada di Kijang, di sini juga ada radio pantai, terus kemudian kita ada di Tanjung Pinang dan ada di Dabuk Singkep. Selain itu juga kita melakukan pengawasan di BUP yang memiliki stasiun radio pantai. Nah, SROP non DJPL yang di bawah Distrik Navigasi Tanjung Pinang itu ada berjumlah 46 lokasi. Nah, dan untuk aktivitas mobilisasi kita memiliki kapal negara, perangguan dan juga survei berjumlah 2 kapal kelas 1, 2 kapal kelas 2 dan 2 kapal kelas 5. Terus kita juga memiliki instalasi bengkel dan juga lab pengamatan laut. Sebelum lebih jauh, mungkin tadi introduction tentang VTS, ada yang tahu sebelumnya VTS atau pernah berkunjung ke VTS? Mungkin raise your hand, ada yang katakan? Belum ya? Baik, gambaran secara umum. Ya, VTS di Distrik Navigasi Tanjung Pinang itu hanya satu, adanya di VTS Batam. VTS Batam itu merupakan hibah dari Jepang, langsung next saja. Nah, secara gambaran seperti ini, ketika memang kapal masuk ke suatu wilayah perairan, kapal tersebut pasti buta nih, tidak tahu. Mungkin yang tahu hanya SBNP atau rambu-rambunya, dia mau ke kanan atau mau kiri, lampunya seperti apa, tapi memang dia harus menghubungi siapa. Ketika mau masuk pelabuhan harus kontak ke siapa. Nah, di sini pelan telekomunikasi pelayaran. Nah, kapal yang masuk ke wilayah perairan tertentu melapor ke pihak berwenang. Pihak berwenang itu siapa? Yaitu pihak berwenang tersebut adalah pihak operator yang membawai radio atau, nah, di sini operator tersebut dia memegang kendali, dia mengawasi kapal-kapal yang ada di wilayah dia. Nah, kapal-kapal yang masuk di wilayah tertentu tersebut, dia harus standby di channel-channel tertentu, dan itu memang sudah menjadi aturan dari IMO sendiri untuk kapal masuk di wilayah tertentu harus standby di channel. Nah, radionya mungkin teman-teman bingung ini, radio apa? Radio VHF, VHF. Very high frequency, dan memang itu di channel-channel, salah satunya channel 16 itu channel yang digunakan untuk marah bahaya, dan channel-channel kerja yang digunakan untuk radio-radio tertentu di wilayah-wilayah tertentu. Katakanlah untuk di Batam sendiri, di VTS Batam itu ada 3 sektor, masing-masing sektor memiliki channel kerja yang berbeda-beda. Jadi ketika memang kapal masuk dari, katakanlah dari hiu kecil, mereka harus standby di channel 67. Terus kemudian ketika kapal masuk di daerah Batu Ampar, dia harus standby lapor ke VTS di channel 74. Dan begitu seterusnya ketika memang dia keluar ke hiu kecil, ke Brakit, dia harus lapor ke VTS di channel 71. Nah, ini ketentuan untuk VTS sendiri, pemerintah melakukan asas atau membentuk untuk dapat membentuk VTS ini jika dirasa volume untuk daerah tersebut, volume dan resiko kecelakaannya tinggi. Jadi memang daerah yang cukup padat, terus kemudian lalu lalang kapal yang cukup tinggi. Bisa kita bayangkan kapal masuk terus kemudian hanya ada SBNP, tidak ada yang ngatur, resiko kecelakaannya tinggi. Nah, itulah di situ pemerintah membuat suatu VTS untuk mengurangi resiko dari kecelakaan dan untuk keselamatan pelayaran. Selanjutnya, secara definisi, kita ngomong definisi dari aturan ya, sesuai dengan, kalau VTS itu kan rujukannya ke IALA Guideline, ke IMO, ke IALA. Jadi memang dari IMO sendiri aturannya di IMO Resolution 115832 dan juga di peraturan yang sudah dijadikan aturan lokalnya di PM4 tahun 2023 tentang telekomunikasi pelayaran. VTS sendiri atau bahasa Indonesianya pelayanan lalu lintas kapal, Vessel Traffic Services atau VTS yang selanjutnya disebut VTS itu adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lalu lintas kapal dan menanggapi situasi yang berkembang di dalam wilayah kerja VTS untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi. Nah, berkontribusi pada keselamatan jiwa di laut dan perlindungan lingkungan maritim.
Mungkin dari teman-teman yang arahnya tadi untuk perlindungan lingkungan maritim bisa masuk di sini, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Selanjutnya, secara keseluruhan di Indonesia untuk VTS sendiri kita total ada 23 VTS di seluruh Indonesia. Dan aturan yang digunakan adalah aturan Undang-Undang PP tentang kenavigasian di PP 5 tahun 2010, dan ini sudah diperbarui di PP 31 tahun 2021, penyelenggaraan bidang pelayaran. Itu apa saja di sana? Di sana dibahas tentang Aids in Shipping Navigation, yaitu SBNP, terus kemudian telekomunikasi pelayaran juga dibahas di sana dalam PP tersebut, terus kemudian hydrographic dan juga meteorological juga dibahas, terus kemudian shipping dan crossing strait, melintas, tata cara melintas alur itu juga dibahas dalam PP tersebut, terus kemudian pekerjaan bawah laut, terus kemudian salvage, terus kemudian dredging, terus kemudian untuk armada juga di dalam PP tersebut sudah diperjelas juga di PP yang terbaru PP 31 tahun 2021. Nah, distrik navigasi di seluruh Indonesia ada total 25 dan ini sesuai dengan PM yang terbaru PM 2 tahun 2024. Sementara VTS sendiri, VTS di bawah distrik navigasi total ada 23 VTS. Nah, ini ada istilah-istilah yang penting nih, VTS provider atau VTS authority. VTS provider itu adalah penyelenggara. Penyelenggara adalah perhubungan laut. Nah, terus kemudian kompeten authority-nya adalah VTS, kompeten authority-nya adalah NCA-nya perhubungan laut juga. Karena kita di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Baik, selanjutnya. Secara aturan tadi kita sudah jelaskan bahwa kita juga merujuk di Undang-Undang 17 tahun 2008. Nah, ini sebenarnya sudah diganti sudah ada update ya di Undang-Undang 66 tahun 2024 tentang pelayaran. Terus selanjutnya PP 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan di bidang pelayaran. Selanjutnya di PM 18 tahun 2022 ini tentang sistem identifikasi otomatis kapal atau Automatic Identification System. Jadi AIS atau yang biasa kita singkat AIS. Nanti mungkin kita coba jelaskan AIS itu apa. Karena kapal-kapal yang bisa dimonitor VTS harus menyalakan AIS, dan memang ada ketentuan untuk menyalakan AIS sesuai dengan PM 18 tahun 2022. Terus selanjutnya ada di tentang telekomunikasi pelayaran sendiri diatur di PM 4 tahun 2023. Selanjutnya ada PM 2 tentang ortaker dari distrik navigasi, dan secara internasional terdapat SOLAS, terus kemudian IMO Resolution seperti tadi dasar VTS guideline itu sendiri ada di IMO Resolution A1158 nomor 32 sesuai dengan AYALA juga, dan juga dengan aturan sesuai dengan aturan Polrek. Mengingat kita mengatur kapal yang passing dan juga kapal yang lalu lalang di alur, jadi kita rujukannya adalah aturan internasional. Karena VTS itu sendiri yang diatur bukan hanya alur di dalam negeri, tetapi memang kita juga mengatur saat ini juga memang saat ini VTS kita belum berperan dalam peran internasional. Yang di hadapan kita terdapat Selat Singapura, TSS tadi yang disampaikan oleh pemerintah tadi sebelumnya kan ada Indonesia memiliki TSS Selat Lombok dan juga Selat Sunda. Di depan mata kita juga sebenarnya ada TSS yang cukup padat. Itu TSS Selat Malaka dan Selat Singapura. Nah, di sana sendiri untuk pengaturan masih belum di Indonesia, jadi sama dengan udara juga pengaturan untuk internasional belum di Indonesia. Di laut juga sama, untuk pengaturan TSS saat ini masih di Singapura dan juga Malaysia. Itu sesuai dengan IMO Circular 201 berlaku sejak 98. Kenapa Indonesia belum terlibat? Karena waktu itu 98 Indonesia belum ada infrastruktur untuk membantu untuk join dalam traffic tersebut. Nah, selanjutnya boleh? Nah, fungsi VTS kita sampaikan fungsi VTS sesuai dengan PM 4 tahun 2023 tentang telekomunikasi pelayaran. Bisa dilihat di pasal 50 sampai dengan pasal 70 tentang VTS. Antara lain monitoring lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran. Kita memonitor kapal-kapal yang berada di alur yang masuk dan keluar, khususnya kalau di Batam, kita di wilayah sekitar Batam. Terus kemudian meningkatkan keamanan dan lalu lintas pelayaran, jadi tanggung jawab keamanan juga ada di kami. Makanya setiap periode kita menyampaikan, kita bacakan broadcast, kita sampaikan ke kapal-kapal yang mengalami perampokan atau kemudian perampokan bersenjata diharap melapor ke VTS, akan kita follow up, kita sampaikan ke Allied Service atau ke instansi terkait. Nah, selanjutnya fungsi VTS juga meningkatkan efisiensi dalam bernavigasi.
Kita juga memberikan informasi alur-alur mana saja yang dibolehkan untuk dilewati ataupun tidak. Kapal tersebut lapor ke VTS untuk kita atur masuknya, terus kemudian keluarnya sesuai alur atau tidak. Terus kemudian kapal tersebut deviasi, melakukan penyimpangan atau tidak, kita juga bisa monitor dari VTS. Selanjutnya untuk meningkatkan perlindungan lingkungan maritim, ini jelas karena fungsi VTS di sana juga melakukan perlindungan terhadap lingkungan maritim. Selanjutnya melakukan pengamatan, pendeteksian, dan juga penjejakan kapal di wilayah VTS. Jadi kita monitoring kapal-kapal yang ada di VTS. Nah, selanjutnya melakukan pengaturan informasi umum. Informasi umum itu termasuk pengalokasian area labu jangkar. Ketika kapal itu masuk, mereka mau labu di mana, itu juga dari VTS juga bisa menentukan lokasinya di mana. Terus kemudian melakukan pengaturan informasi umum khusus. Informasi khusus didapat seperti informasi-informasi cuaca, karena kita juga selain ada data weather sensor di VTS, kita juga bekerja sama dengan BMKG. Kita dapat data dari BMKG terkait dengan cuaca saat ini. Terus selanjutnya dari VTS juga tugasnya adalah membantu kapal yang memerlukan bantuan khusus. Misal kapal tersebut memerlukan asistat, ada trouble engine, kerusakan mesin, kapal tersebut lapor VTS lewat radio. Terus kemudian dari VTS kita informasikan, kita follow up ke instansi-instansi terkait, ke KSOP dan juga ke PLP, terus kemudian untuk dilakukan asistan seperti itu. Kapal-kapal yang mendapat layanan VTS perlu digarisbawahi di sini, di PM4 juga dijelaskan. VTS yang berlayar di kapal-kapal yang mendapat layanan VTS yang berlayar di perairan Indonesia wajib dilengkapi perlengkapan radio VHF dan juga AIS atau AIS, radio VHF dan juga AIS. Nah, selanjutnya, jadi kita tidak bisa monitor kapal-kapal ketika kapal tersebut tidak memiliki AIS atau tidak memasang AIS. Sementara ketika kapal tersebut sudah memenuhi ketentuan SOLAS, kapal GT di atas 500, terus kemudian kapal niaga yang memenuhi ketentuan SOLAS, Safety of Life at Sea, jadi kapal tersebut diwajibkan AIS sesuai dengan PM18 tahun 2022. Jika kapal tersebut tidak memiliki AIS atau tidak mengaktifkan AIS-nya, maka kapal tersebut bisa dikenakan denda, dan dendanya bisa sampai dengan 700 juta. Nah, informasi layanan tadi mungkin informasi secara detail. Kalau layanan informasi yang diberikan VTS seperti posisi, terus kemudian identitas, jenisnya dan tujuan kapal tersebut itu bisa diberikan kepada kapal. Ketika kapal memerlukan posisi untuk labu jangkar, ketika kapal kargo mau labu jangkar di daerah Batam, sesuai dengan KP 778 kita sesuaikan wilayahnya, dia masuk di mana. Dan juga informasi keselamatan pelayaran lainnya, informasi cakupan area, prosedur frekuensi radio, dan juga titik pelaporan wilayah kerja VTS. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, VTS memiliki wilayah-wilayah kerja. Jadi jangkauan satu radio itu sekitar 25 nautical mile. Kalau 26 nautical mile berarti sekitar berapa kilo? Sekitar 50 kilometeran. Nah, terus kemudian lalu lintas alur pelayaran dan juga pergerakan kapal, kondisi meteorologi, hidrologi. Jadi salah satu fungsi VTS itu, VTS juga memiliki sensor untuk weather sensor. Memiliki sensor untuk cuaca, pasang surut dan sebagainya. Namun memang saat ini memang ada kendala di sensor kami, dan kita juga berkolaborasi dengan BMKG untuk mendapatkan informasi tersebut. Terus selanjutnya layanan-layanan pemantauan dan mengatur lalu lintas seperti perencanaan pergerakan kapal tersebut, misal masuk alur terus kemudian ada kapal lain mana yang kita dahulukan, itu juga dari fungsi VTS. Terus kemudian pengaturan lalu lintas kapal yang sedang berlangsung, jadi ketika kapal masuk di wilayah cakupan VTS, terus kemudian alokasi ruang gerak kapal. Ini penentuan posisi kapal, area labu jangkar kapal. Ketika memang kapal masuk dan memerlukan kapal ini mau masuk, mau labu di mana, sesuai dengan P4, kita juga itu merupakan tugas dari VTS. Dan bantuan untuk kapal yang ke posisi labu, pemberian saran terkait rute lalu lintas kapal, yaitu tadi, karena sesuai dengan yang alur yang sudah ditetapkan, katakanlah untuk di Batu Ampar sendiri ada KP 775, itu kapal tersebut ada jalannya. Jadi tidak cuma di darat, di laut juga ada jalannya. Ada jalan masuk, ada jalan keluarnya. Nah, itu kita sesuaikan dengan VTS juga bisa memonitor kapal. Makanya tadi ketika kapal tersebut tidak memiliki AIS, dari VTS juga tidak bisa memonitor kapal tersebut. Layanan VTS tidak bisa diberikan kepada kapal tersebut. Nah, kepatuhan dan penegakan hukum. Nah, kepatuhan dan penegakan hukum ini sebelumnya kita pernah melakukan operasi dengan kejaksaan dan juga bea cukai terkait dengan penindakan AIS.
Jadi kapal-kapal yang tidak menyalakan atau tidak mengaktifkan AIS itu sebagai indikasi awal dia akan melakukan aktivitas ilegal. Jadi bisa jadi ketika memang nantinya kapal itu mati AIS, bisa jadi dia ada potensi dia melakukan kecurangan. Jadi katakanlah ketika orang mau maling pasti dia identitasnya semua dibunuh, pasti pakai masker dan sebagainya. Sama juga dengan kapal. Ada potensi ada aktivitas ilegal ketika kapal tersebut mematikan AIS. Sehingga di operasi Trident kemarin sekitar ada dua yang terindikasi, dan memang saat itu ternyata memang terdapat kerusakan di AIS-nya, dan dari keagenan sudah disampaikan untuk penyampaian bahwa untuk segera diperbaiki per kesempatan pertama, karena jika tidak nanti ada sanksi administratif untuk perusahaan tersebut. Nah, informasi lainnya, layanan situasi marabahaya nakoda kapal yang seperti tidak yakin dengan lalu lintas kapal dan posisinya kapal menyimpang dari alur, yaitu ketika memang alur yang sudah ditetapkan ternyata kapal itu deviasi keluar, atau katakanlah area yang seharusnya kapal tidak boleh STS, ship to ship, atau kapal yang bongkar muat di situ, kapal ship to ship di situ, itu berarti ada ilegal. Ya, itu dari tugas VTS, dan itu nanti kita sampaikan ke instansi yang berwenang untuk menindak. VTS menegur dari radio VLF, ketika memang kapal tersebut tidak mengindahkan, berarti menjadi tugas dari instansi lain untuk melakukan penindakan. Di perhubungan laut sendiri ada Coast Guard atau KPLP untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas ilegal yang ada di perairan sekitar wilayah coverage VTS. Terus selanjutnya, kapal membutuhkan bantuan dan informasi labu jangkar. Ini jelas ketika kapal masuk, terus kemudian dia bingung mau masuk mana. Terus kemudian VTS mengarahkan ke lokasi yang sesuai dengan ketentuan kapal tersebut, jenis kapalnya, terus kemudian area yang sesuai dengan kapal tersebut. Terus kapal dalam kondisi tertentu tidak mampu mengalami kegagalan sistem navigasi dan kesulitan olah gerak. Ini terjadi pada kapal-kapal yang trouble engine, katakanlah ada rusak mesin dan mati dan sebagainya. Kapal tersebut radio masih nyala, jadi mereka menyampaikan ke VTS kalau misalnya kapal kami ini ada kerusakan mesin di sini dan sebagainya. Ini lapor ke VTS, dari VTS nanti follow up untuk disampaikan ke instansi terkait. Katakanlah jika kapal tersebut memang memerlukan asistan, dari Sabandar nanti menyiapkan tersebut. Nah, kondisi mereka jadi bisa dibilang VTS ini seperti mata dan telinga, tetapi untuk kaki dan tangan bukan di kita, karena memang kita melibatkan instansi lain untuk melakukan aksi penindakannya. Jadi informasi pertama didapat dari VTS melalui pengamatan secara visual, melalui AIS dan juga tangkapan radar, dan informasi selanjutnya komunikasi dari kapal tersebut ke VTS. Ketika memang ada deviasi, kapal tersebut tiba-tiba melenceng dari alur yang sudah ditetapkan, ada anomali, ada dua kapal yang tiba-tiba merampat, itu nanti di VTS akan memanggil kapal tersebut atau VTS akan menegur kapal tersebut, yang ini akan kita teruskan ke instansi terkait. Nah, sama juga selanjutnya kapal juga fungsi VTS, kapal memiliki resiko kandas dan potensi. Nah, ini pemberitahuan dari VTS ketika kapal dengan kecepatan tertentu, katakanlah dia menuju ke daerah karang. Nah, ini VTS nanti menghimbau kapal, warning, katakanlah seperti itu, atau warning di depan Anda ada karang dengan ada karang ini dan sebagainya. Misal ada potensi bahaya, VTS di sana memberitahu kapal sebelum terjadi kecelakaan, karena fungsi utama kami di keselamatan pelayaran. Selanjutnya tanggapan terhadap layanan darurat, dan sama ketika memang terjadi informasi-informasi, katakanlah ada kapal kebakaran, kapal kandas, kapal tersebut membroadcast informasi atau menyampaikan informasinya lewat radio VRF, disampaikan ke VTS, dan VTS teruskan ke instansi yang memang terdekat atau ke kapal-kapal terdekat jika memang memerlukan pertolongan dalam waktu yang segera. Katakanlah ada kapal tenggelam, sinking vessel dan sebagainya. Ketika kapal yang harus ditinggalkan abandoned ship, itu kapal terdekat yang memang memiliki kewajiban untuk menolong. Nah, VTS mengkoordinasikan hal-hal tersebut. Nah, secara garis besar fungsi dan gambaran VTS itu, kira-kira tahu nggak ya VTS tadi itu fungsi, bisa monitor kapal itu dengan apa? Radar. Apa lagi? Radio. Boleh. Nah, jadi yang paling utama di VTS itu sebenarnya kita peralatan telekomunikasi pelayaran. Jadi telekomunikasi pelayaran itu yang utama, kita dengan radio, itu yang utama. Karena kita bagian dari telekomunikasi pelayaran. Namun untuk secara visual kita melihat kapal, kita memiliki AIS dan juga radar. Jadi ini perangkat-perangkat yang ada di VTS ini sesuai dengan KP 287 tahun 2020. Jadi peralatan VTS itu ada radar, terus kemudian ada CCTV surveillance, Automatic Identification System atau EAS, radio communication,
terus kemudian ada hydrological and meteorological sensor, terus kemudian VTS data system, dan kemudian VTS record and replay system, playback system atau radio direction finder, dan juga perangkat pendukung lainnya. Ini sesuai KP 287. Namun memang ada beberapa yang tidak wajib. Yang wajib di sini yang utama ada 3 tadi. Yang pertama radio VHF. Yang kedua ICE itu wajib bagi kapal-kapal. Jadi agar VTS bisa monitor, karena VTS juga ada ICE receiver, ICE transceivernya. Kemudian dari kapal juga dia mengirimkan broadcast ICE. Jadi sistemnya ICE ini dari kapal broadcast. Sebenarnya gelombang yang dipakai juga sama. ICE ini menggunakan juga frekuensi VHF di channel 87B. Jadi itu juga sama dengan menggunakan frekuensi radio. Nah, itu kapal, baik kapal dan juga VTS wajib, dua-duanya wajib memiliki itu. Yang ketiga radar. Jadi ketika memang radar ini kita mendeteksi objek tanpa ICE katakanlah. Jadi ketika memang tadi ada kapal yang ternyata tiba-tiba mematikan ICE, kita bisa deteksi kapal tersebut dengan radar. Nah, di VTS terdapat perangkat tersebut. Salah satu yang lainnya adalah CCTV surveillance. Kita juga wajib memiliki CCTV surveillance untuk monitor. Jadi ketika memang konfirmasi pertama kapal tersebut tidak menyalakan ICE, terus kita cek, oh ternyata di sini ada objek radar, tiba-tiba ada kapal jalan terus kemudian hilang, ternyata masih tertangkap oleh radar. Nanti secara visual kita akan coba lihat. Tertangkap oleh radar, ternyata radar, jadi radar itu juga terkadang juga ada noise, ada gangguan, karena memang kan ini juga sama ya. Bisa jadi nanti ketika ada gangguan dengan objek-objek lain, kita tidak bisa membedakan manakah objek kapal dan juga objek, katakanlah hujan pun ketika bisa diatur, bisa dianggap sebagai data noise juga, sehingga kita memiliki CCTV untuk make sure, untuk memastikan bahwa itu data tersebut merupakan data kapal CCTV. Nah, ini hidrological dan meteorological ini juga sama, ini juga informasi dari VTS ini wajib dan kita berikan kepada kapal-kapal. Memang yang utama tadi ini ya, radio komunikasi VHF, terus kemudian ICE dan juga radar gitu. Terus untuk RDF ini memang digunakan untuk mencari frekuensi atau sumber gangguan, tapi ini memang tidak semua VTS ada. Di VTS Batam juga tidak memiliki tersebut. Jadi katakanlah di channel 16 radio ada gangguan, ada jamming istilahnya. Jadi ada yang tertekan atau kemudian ada radio bocor. Nah itu kita bisa cek dari beberapa titik menggunakan alat yang namanya RDF. Nah data itu diolah, kemudian sewaktu-waktu diperlukan, katakanlah ketika memang ada kejadian dan sebagainya, data tersebut dimasukkan ke dalam database dan bisa diakses sewaktu-waktu, bisa diputar kembali. Jadi data VTS sesuai aturan paling tidak 5 tahun harus tersimpan. Selanjutnya. Nah, ini coverage-nya yang kita sampaikan tadi, radar tadi sekitar 25 mil laut juga. Terus kemudian untuk VHF coverage kita juga sekitar 50 kilo, 25 mil juga sekitaran. Terus kemudian ICE coverage-nya juga sama sekitar 60 mil. Nah, VTS Batam sendiri jadi 3 sektor. Kita bagi menjadi 3 sektor, sektor 1, 2, dan 3. Sektor 1 dan kita memiliki sensor site yang utama, perangkat kita berada di Batam, di Batu Ampar. Terus kemudian perangkat-perangkat pendukungnya, sensor site-nya ada 1 di Hiu Kecil. Terus kemudian ada repeaternya ada di Takong. Itu posisinya di Menara Suar. Jadi memang di Takong, terus kemudian ada lagi 1 di Tanjung Berakin. Nah, data-data yang dikirim tadi katakanlah di Hiu Kecil tersebut juga terdapat ada ICE, ada radar, ada radio komunikasi, ada radio VHF. Itu dikirim melalui media radio link, dikirim ke Takong. Dari Takong diteruskan ke Batam untuk diolah. Nah, selanjutnya boleh. Nah, ini secara visual. Jadi kalau teman-teman ada waktu kesempatan main ke Batam, kan sekarang ini ya belum ke Batam. Jadi di sini secara visual seperti ini tampilannya. Yang persegi ini adalah tampilan dari radar. Terus kemudian yang segitiga bulat ini juga tampilan dari ICE. Jadi kapal. Nah, radar itu menangkap posisi dan juga objek, tetapi dia tidak mengidentifikasikan nama kapal itu apa, terus kemudian tujuannya apa, itu tidak diidentifikasikan di radar. Tetapi kalau ICE dia diidentifikasikan namanya, terus kemudian ada identifikasi seperti MMSI, call sign, IMO, itu teridentifikasi dari ICE. Jadi kita bisa lihat, operator bisa ngecek, oh ini, makanya itu menjadi kewajiban bagi kapal-kapal untuk memiliki dan mengaktifkan ICE, karena dari data itu kita bisa tahu posisi nama kapal, detail kapalnya, dan kita bisa mengatur dan mengarahkan kapal tersebut. Kita juga memiliki CCTV
CCTV di VTS Batam hanya di 2 tempat, di Batu Ampar dan juga di Takong, untuk memastikan bahwa benar untuk merekonfirmasi jika posisi tersebut adalah kapal adanya. Dan ini seperti ini tampilannya. Jadi orang, terus kemudian operatornya, terus kemudian komunikasi radio, terus kemudian dengan 3 layar, terus kemudian dia melakukan panggilan ke kapal. Nanti mungkin satu contoh komunikasi yang dilakukan teman-teman VTS boleh kita tampilkan di sini selanjutnya. Nah, setelah kita lihat fungsi dari VTS tadi seperti itu, terus kemudian untuk melakukan pengawasan dari kapal dan untuk monitoring dan pengaturan kapal, selanjutnya VTS ini sudah dilakukan pemanfaatan seperti apa sih yang sudah kita lakukan selama ini? Kita melakukan kolaborasi dengan instansi. Memang ketika memang ketika memang di lapangan, ketika memang terjadi insiden ataupun kejadian tertentu, memang kita koordinasi dengan instansi terkait. Namun beberapa hal kita juga melakukan kolaborasi dengan instansi, salah satunya imigrasi dengan Belakang Padang. Ini kemarin kita membuktikan kapal yang memang kapal tersebut keluar dan masuk wilayah perairan Indonesia. Jadi ada undang-undang keimigrasian yang dilanggar oleh kapal tersebut, sehingga akhirnya dari kaptennya mendapatkan sanksi pidana, kalau nggak salah saya lupa berapa tahun gitu. Tapi memang dari data tersebut kita dapatkan dari VTS. Dan ini atas kerjasama antara VTS Batam, Dinas Navigasi Tanjung Pinang dengan Imigrasi Belakang Padang. Dan selanjutnya dengan Bea Cukai, sebelumnya kita pernah mengadakan operasi Trident, operasi gabungan. Jadi memang indikasi ketika kapal ini mematikan ais, itu merupakan indikasi awal dari kapal ini akan melakukan tindakan ilegal lebih lanjut. Katakanlah ketika kapal itu dimatikan, data-datanya dimatikan, bisa jadi kapal itu nanti akan melakukan penyelundupan. Terus kemudian bisa jadi kapal tersebut akan melakukan aktivitas ilegal. Nah, ini kemarin ketika kita operasi Trident dengan Kejaksaan dan juga dengan Bea Cukai, indikasi pertama jika pelanggaran itu adalah pelanggaran di custom, maka diserahkan dilimpahkan ke Bea Cukai. Sementara jika pelanggarannya adalah pelanggaran di niaga atau pelanggaran di ketentuan AIS, harus dia tidak memiliki AIS dan sebagainya, di pelayaran, undang-undang pelayaran, dilimpahkan ke KPLP untuk diperiksa lebih lanjut kapal tersebut. Dan kemarin ketika operasi Trident didapatkan 2 objek dan memang 2 indikasi ada pelanggaran AIS kapal tersebut. Yang pertama matikan AIS dan yang kedua memang tidak memiliki. Dan itu memang sudah kita limpahkan karena ya seperti yang kita sampaikan tadi, VTS mata dan telinga untuk penindakan, kaki tangan bukan di kita. Jadi penindakan di KPLP dan KSOP di Perhubungan Laut. Selanjutnya dengan Kejaksaan Tinggi juga kita memasang data dari VTS, kita mirroring, kita kirimkan ke Kejaksaan Tinggi untuk monitoring aktivitas. Dan ini memang ada kaitannya dengan PNBP ya, ada potensi loss PNBP. Aktivitas kapal ilegal bisa jadi itu seharusnya mereka bayar PNBP. Katakanlah dia di area Labu Jangkar, ada situs ship, dan tidak semestinya kerugian negara yang ditimbulkan di situ cukup besar, sehingga Kejaksaan sendiri punya alat untuk monitoring tersebut yang mendapatkan datanya dari VTS. Selanjutnya dengan Bakamla kemarin itu kita pernah kerjasama di ini ketika pemindahan MT Arman. Mungkin beritanya di internet cukup banyak ya. MT Arman 114 ini, kapal ini memang dugaan pelanggarannya waktu itu pencemaran dan berkasnya sudah dilimpahkan ke KLHK. Dan ketika kapal itu di Batu Ampar, kapal tersebut sempat larat, terus kemudian posisi laratnya kapal tersebut di atas pipa gas Medco dan memang berpotensi untuk, karena itu pipa gas ya cukup berbahaya, jadi memang waktu itu VTS juga terlibat dalam proses pemindahan kapal tersebut ke area yang lebih aman. Selanjutnya untuk PKS, jadi memang PKS yang dilakukan dengan perusahaan ini adalah PKS pemanfaatan data VTS. Jadi beberapa perusahaan ini kita ikat dengan mekanisme PKS, dan beberapa perusahaan tersebut adalah dengan BUP Kepri. Perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan PKS dengan VTS, perusahaan tersebut mendapatkan data VTS. Terus kemudian Pelindo Cabang Batam, PT Makamah Dina Harti Piaspin, terus kemudian PT Gema Samudra Nusantara, PT Segara Catur Perkasa, PT Snepak, Beas Delta Pratama, Indo Prustia, dan Transmeta Terusden. Sementara dari beberapa BUP ini, Pelindo, Makamah Dina, Gema Samudra, Segara Catur Perkasa, Snepak, dan Bias ini merupakan pemanduan. Jadi mereka perlu data VTS, dan yang lain, Trias Mitra ini perusahaan kabel. Jadi mereka juga meminta bantuan VTS untuk melakukan pengawasan di kabel mereka. Baik.
Itu terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rekan-rekan. Jadi mungkin dari saya sekian. Bila tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.